Bahkan ada pesan dari orang tua itu, nak sampai bojo pulang di Indonesia, sampai mau harus kerja opo di Indonesia, pada di Indonesia. Gitu ya? Iya Pak. Pekerja biasa, pabrik, pelawak, sampai ke dunia akademisi Pak. S3 sekali mau pulang ke Indonesia mau ngapain S3 nya? Iya. Itu. Ini malah termasuk yang disampaikan yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah masjid Indonesia rahimahullah. Sebelum melaksanakan salat Jumat, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman harapan baru sekalian yang sedang berada di tanah yang jauh dari Indonesia secara hitungan kilometer. Walaupun dekat sebetulnya. Dekat kenapa? Karena hati, perasaan, pikiran tidak pernah bisa meninggalkan Indonesia. Memang saya selalu katakan, pesawat terbang bisa membawa badan kita pergi. Tapi pesawat terbang tidak pernah bisa membawa hati dan pikiran kita pergi dari Indonesia. Lalu akan berada di Indonesia. Dan itu juga yang pernah saya rasakan ketika saya seperti teman-teman sedang berada di tempat jauh untuk belajar atau sedang berada di tempat jauh untuk bekerja. Saya pernah merasakan melihat Indonesia itu tidak pernah terasa jauh. Indonesia selalu dekat. Bahkan dalam banyak hal kita sering lebih belajar tentang Indonesia ketika berada di luar Indonesia. Kita lebih tahu tentang bentuk kita seringkali bisa menjadi lebih paham tentang Indonesia ketika kita justru ditarik berada di luar Indonesia. Pada saat itulah kita mendapatkan kesempatan. Nah, teman-teman sekalian yang sedang berada di luar ini pasti pengalamannya bermacam-macam. Ini yang hubungannya tidak sejajar, ada era di mana hubungannya sejajar, dan itu adalah pengalaman antar dua bangsa yang cukup panjang. Karena itu saya titip kepada semua bahwa nama Indonesia baik-baik, karena itu yang akan selalu menempel dalam kenangan. Jadi inspirasi, do not underestimate. Bahwa Anda berada di luar, ceritakan pengalaman ini, jangan takut dianggap ria. Jangan takut, karena kita juga butuh cerita dari teman-teman yang berada di luar tentang apa yang dikerjakan di sini supaya jadi inspirasi, terutama untuk apa? Untuk belajar. Kalau inspirasi untuk jalan-jalan udah banyak tempat lain, dan kita ini daya jalan-jalannya tinggi, tapi daya belajarnya harus kita tingkatkan. Jadi kalau sightseeing teman-teman gampang, tapi ceritakan bagaimana laboratoriumnya, bagaimana perpustakaannya, bagaimana risetnya, bagaimana profesionalisme di tempat kerjanya, bagaimana kejujuran di tempat kerja, bagaimana integritas hadir di sini, bagaimana level profesionalisme yang tinggi. Itu semua yang menurut saya harus dibagikan oleh teman-teman diaspora. Yang kedua adalah praktek-praktek baik di sini kirimkan kepada orang-orang yang relevan. Kita keluar di gedung ini dan kita lihat dari luar bentuk gedung ini. Sama, kita seringkali bisa menjadi lebih paham tentang Indonesia ketika kita justru ditarik berada di luar Indonesia. Pada saat itulah kita mendapatkan kesempatan. Nah, teman-teman sekalian yang sedang berada di luar ini pasti pengalamannya bermacam-macam. Ini yang berasal dari Jakarta, cuma tangan juga. Jakarta. Bekasi jangan ngaku. Udah, yang dari Bekasi dengan cuma tangan boleh. Bekasi boleh, Depok boleh, Jabodetabek lah, cuma tangan Jabodetabek. Yang dari Jawa mana? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jawa Barat ngaku juga Jawa dong. Bahkan ada pesan dari orang tua itu, nak sampai bojo pulang di Indonesia, sampai mau harus kerja opo di Indonesia, pada di Indonesia. Gitu ya? Iya Pak.
pekerja biasa, pabrik, pelawak, sampai ke dunia akademisi. S3 sekali mau pulang ke Indonesia mau ngapain S3-nya? Itu. Ini termasuk yang sampai yang berdiri. Walaupun beliau profesor, tapi kalau saya pulang ke Indonesia, saya ingin berkontribusi. Saya sempat ngobrol sama Prof. Saya ingin berkontribusi. Saya mau ngapain? Prof, kalau sampai pulang, sampai nggak bisa gue sepeda, saya bilang. Sampai nggak mungkin bisa ngajar seperti orang yang baik-baik, atau saya seperti profesor umumnya di Jepang. Sampai emas itu bukan jembatannya, yang emas itu bukan gedungnya, yang emas itu apanya? Manusianya yang emas. Jadi kalau kita berpikir pembangunan Indonesia sebagai pembangunan fisik salah, pembangunan manusia, bahkan saya enggan menggunakan istilah pembangunan sumber daya manusia. Kenapa? Karena kalau kita sebut sebagai sumber daya manusia, maka kita mengecilkan manusia, faktor produksi. Dia sebut sebagai sumber daya. Kalau ada perekonomian, ada faktor manusia. Ada modal, ada tanah, ada teknologi, ada manusia sebagai sumber daya. Karena itu ada faktor produksi ekonomi. Jika manusia di Indonesia jangan dipandang sebagai faktor produksi saja, tapi dikembangkan seutuhnya, termasuk aspek spiritual, aspek mental. Nah, pengembangan kualitas manusia ini ya, belum dikerjakan serius. Maka sekalian pasti tahu bagaimana perpustakaannya, bagaimana risetnya, bagaimana profesionalisme di tempat kerjanya, bagaimana kejujuran di tempat kerja, bagaimana integritas hadir di sini, bagaimana level profesionalisme yang tinggi. Itu semua yang menurut saya harus dibagikan oleh teman-teman diaspora. Yang kedua, karena praktek-praktek baik ke sini kirimkan kepada orang. Oh iya. Aku mau dong ya. Adik-adik nanti siap-siap aja kalau mau diskusi kalau Pak Ani, saya sepupunya Reza Peter. Oh, Reza Peter. Salam ya. Pak Ani. Ini anak-anak bisa bikin foto bareng. Ayo, salam. Adik-adik seru depan di sini.